Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sejawat-sejawat di bidang kesehatan yang ada di seluruh Indonesia. Alhamdulillah kita bisa bertemu dan sharing ya pengalaman dalam praktek kolaboratif dalam penanganan COVID-19 ya. Isu yang lagi sedang hangat-hangatnya ya, lagi masih panas-panasnya ini. Oke, lesson overview kita pada pagi hari ini kita bisa mendapatkan informasi terkait dengan praktek kolaborasi dalam sistem pelayanan kesehatan. Kemudian yang kedua, seperti apa sih kolaborasi tenaga kesehatan dalam pelayanan pasien COVID-19 ini ya, COVID-19 ini. Sebelumnya kita ke definisi dari praktek kolaboratif. Praktik kolaboratif telah diidentifikasi sebagai bentuk kolaborasi dalam praktik pelayanan kesehatan untuk memperkuat sistem kesehatan dan meningkatkan outcome kesehatan. Yang paling sangat perlu digarisbawahi bahwa ada tujuan goal standarnya itu adalah meningkatkan outcome kesehatan. Kemudian kolaborasi ini semakin dianggap penting pada saat ini karena kita kan punya kemampuan yang terbatas, ya, sumber daya manusia kita terbatas, finansial kita juga terbatas, sehingga diharapkan dengan kolaborasi ini dapat mengefisiensikan pelayanan kesehatan dan mengefektifkan pelayanan kesehatan. Nah, ini bedanya collaboration sama coordination ya. Kalau kita mungkin sekarang lebih banyaknya coordination itu masing-masing punya skemanya sendiri-sendiri, punya sistemnya sendiri-sendiri, yang farmasi tugasnya apa, yang dokter tugasnya apa, kemudian yang gizi tugasnya apa, yang fisioterapis tugasnya apa. Tetapi masing-masing ini bekerja sendiri-sendiri saja, nanti terakhirnya baru dikompilasikan, itu namanya koordinasi, dan selalu ada koordinatornya ya. Sementara collaboration tidak, collaboration lebih mengutamakan komunikasi dari masing-masing orang yang terlibat untuk memecahkan permasalahan yang diperoleh atau permasalahan dihadapi. Itu bedanya collaboration. Keluarnya nanti ada hanya satu saja ya, tadi saya sampaikan outcome-nya ya, outcome kesehatan. Sudah banyak bukti, banyak sekali penelitian yang membuktikan bahwa collaboration practice tadi atau praktik kolaborasi tadi bisa efektif kalau pendidikan interprofesionalnya sudah efektif. Nah, ini memang tantangan buat kita ya sekarang ini. Kenapa kampus-kampus harus sekarang mengedepankan pendidikan interprofesional itu supaya nanti ketika mereka mahasiswa mereka tadi lulus itu bisa melakukan praktek kolaborasi dengan efektif. Tidak bisa, banyak riset yang menunjukkan bahwa tidak mungkin praktek kolaborasi itu bisa efektif tanpa didahului dengan pendidikan interprofesional yang juga efektif. Ya, IPE sendiri didefinisikan oleh WHO sebagai mahasiswa dari 2 atau lebih pendidikan profesi belajar tentang, dari, dan dengan satu sama lain ya. Jadi harus bisa memahami profesi yang lain. Kemudian juga bisa belajar dari profesi yang lain untuk memungkinkan kolaborasi yang efektif dan meningkatkan, tadi saya selalu tekankan bahwa goal standarnya itu adalah meningkatnya outcome kesehatan. Sekarang memang sudah banyak kampus yang menyelenggarakan IPE karena kita beberapa kampus kan menggunakan fakultasnya istilah fakultas ilmu kesehatan ya. Diharapkan dengan fakultas ilmu kesehatan koordinasi akan menjadi lebih baik sehingga memudahkan pendidikan interprofesional ya. Nah, sementara collaboration practice didefinisikan oleh WHO sebagai beberapa petugas kesehatan dari latar belakang profesi yang berbeda bekerja bersama-sama, termasuk jadi collaborative practice itu termasuk melibatkan pasien, keluarga, maksudnya ini pemberi pelayanan ya, caregiver ya, dan masyarakat untuk memberikan perawatan yang berkualitas tinggi. Itu definisi dari WHO. Nah, di dunia sudah ada namanya Aliansi Profesi Kesehatan Dunia ya. Ini dibentuk tahun 1999 kalau saya nggak salah. Itu tadinya awalnya dokter dulu, World Medical Association, kemudian Federation International Pharmacist, kemudian nurse, kemudian berikutnya dokter gigi bergabung, dan terakhir adalah physical therapy, terapi fisik. Ini mungkin kalau di kita dikenal sebagai fisioterapi ya. Jadi sudah ada aliansi profesi kesehatan di dunia. Mereka inilah yang menginisiasi, yang sering melakukan riset-riset, penelitian, dan juga me-encourage sistem pelayanan kesehatan untuk memfasilitasi adanya interprofesional kolaboratif practice ini. Nah, sekarang kita ke COVID-19, karena kan isunya sekarang COVID-19 ini.
sebenarnya COVID-19 ini terbagi dua ya pasiennya itu. Ada yang self-limited mild disease, jadi yang gejalanya itu mild ya, ringan saja. Ini biasanya bisa sembuh sendiri, self-limiting ya. Kalau daya tahan tubuhnya kuat, kemudian supportive care-nya juga baik, ini bisa sembuh sendiri dengan outpatient saja, dengan rawat jalan, tidak perlu dirawat ya. Walaupun mungkin sih karena agak ada stigma yang agak kurang pas ya di kita, sehingga kadang-kadang yang mild ini pun ikut dirawat di rumah sakit darurat misalnya ya, walaupun sebenarnya itu self-limited yang bisa mereka lakukan sendiri di rumah dengan isolasi diri. Tapi tadi ya ada stigma, kemudian juga ada perilaku yang mungkin kurang mendukung, sehingga kadang-kadang yang self-limited ini pun dihospitalisasikan ya, walaupun di rumah sakit yang sifatnya rumah sakit darurat ya seperti Wisma Atlet. Nah tetapi untuk pasien dengan moderate to severe, ini harus membutuhkan hospitalisasi ya, dan ini yang membutuhkan manajemen kolaboratif yang sifatnya multidisipliner ya, agar perawatannya menjadi optimal. Nah, memang ada beberapa masalah terkait dengan pengobatan COVID-19 ini. Yang pertama, masalah ini bukan hanya di Indonesia ya, seluruh dunia sama, karena ini kan sesuatu yang baru ya. Walaupun sudah ada SARS dulu, kemudian sudah ada flu burung dulu, tetapi ternyata kan agak berbeda gitu dengan COVID-19 ini. Sehingga kadang-kadang memang masih banyak ditemukan di dalam lapangan pelayanan kesehatan ya. Misalnya diagnosisnya yang kurang akurat, kemudian juga masih ada beberapa kesalahan dalam pengobatan, kemudian treatment tidak tepat atau tidak perlu masih diberikan ya, kemudian juga fasilitas yang tidak memadai dan juga tidak aman, termasuk juga pemberi pelayanan yang tidak memiliki pelatihan dan keahlian yang memadai. Tapi ini bukan hanya masalah di Indonesia, di seluruh dunia menghadapi yang sama. Amerika juga sama, Cina juga sama gitu, Eropa juga sama, sehingga dan ini umumnya bukan karena kesengajaan, tetapi karena ini sesuatu yang baru yang kita semua masih berproses untuk menemukan manajemen terbaik dari penanganan COVID-19 ini. Nah, untuk itulah kita harus berbagi peran. Salah satu tujuan dari berbagi peran tadi adalah untuk mencegah permasalahan ya, masalah ini tadi ya. Ini kita bisa kurangi atau kita bisa reduksi dengan melakukan praktek kolaborasi dengan berbagi peran dalam sebuah sistem yang sifatnya kolaboratif. Kemudian tujuan kedua dari kolaboratif ini adalah untuk meningkatkan outcome. Tadi ya saya sampaikan bahwa gold standarnya adalah outcome pasien. Nah ini sebagai contoh di awal ya tadi, kalau pasien itu memiliki gejala COVID-19 ya. Di sini ada fever, cough ya, batuk, kemudian ada fatigue ya, ada juga kemudian kadang-kadang nyeri tenggorokan, kadang-kadang juga sakit kepala, diare juga ada ya, nausea, vomiting, itu juga termasuk gejala-gejala yang sifatnya mungkin menuju ke arah COVID. Sehingga pasien-pasien dengan simptom seperti ini harusnya sebaiknya memanfaatkan telemedicine ya, untuk mendeteksi dini, sehingga mereka tidak harus ke rumah sakit, karena dengan ke rumah sakit mereka juga akan menjadi lebih berisiko. Nah ini memang belum begitu banyak dimanfaatkan ya, tapi di negara-negara lain sudah memanfaatkan telemedicine dengan masif ya, untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini. Di sini dokter umum terutama, perawat, kemudian juga apoteker sudah bisa memberikan pelayanan ini untuk mendeteksi secara dini. Nah pasien-pasien yang dicurigai tadi, yang dengan telemedicine bisa kita ketahui ini memiliki suspek untuk COVID-19, itu bisa dilakukan PCR, hapusan nasofaring. Ini teman-teman dari laboratorium ya, analis laboratorium atau ahli teknik laboratorium kesehatan ya istilahnya ATLK. Nah, teman-teman ATLK ini bisa melakukan PCR hapusan nasofaring ini, dan harusnya si petugasnya yang ke rumah si pasien ya, sehingga ini mengurangi transmisi pasien, kemudian mengurangi perpindahan orang yang dicurigai tadi. Kemudian kalau sudah dilakukan PCR hapusan nasofaring, kemudian ternyata pasiennya positif, tetapi tadi ya self limited tadi, kondisinya baik, tidak severe, tidak moderate juga, tetapi lebih pada yang mild tadi ya, ringan, gejala-gejalanya juga ringan, itu sebenarnya cukup di rumah.
langkah-langkah pencegahan bisa dimonitor melalui telefarmasi ini tadi. Jadi dokter umum, perawat, apoteker bisa memonitor dengan telefarmasi, memberikan langkah-langkah apa yang dilakukan oleh pasien, memperkuat kondisi tubuhnya, kemudian menggunakan obat-obat simptomatik, biasanya OTC ya, obat-obat tanpa resep, untuk demamnya, kemudian untuk mungkin batuknya, obat-obat yang ringan seperti itu. Nah, tetapi ini harus dilakukan secara SOP-nya harus jelas, paduannya juga jelas, dan semua treatment harus berbasis bukti ya. Sudah banyak memang yang memberikan kesaksian bahwa dia bisa sembuh walaupun COVID-19, tetapi yang self-limited tadi. Memang ada juga sebagian pasien yang memerlukan hospitalisasi. Ini terutama pasien-pasien dengan risiko ya, misalnya ada komorbid, kemudian juga usianya tidak muda lagi, atau pasien dengan perilaku hidup yang kurang baik ya, itu bisa saja menjadi dia moderate to severe ya. Kemudian memang punya riwayat sebelumnya, termasuk ya katanya beberapa riset menunjukkan pasien dengan merokok itu akan lebih mudah menuju moderate to severe tadi ya. Nah, kalau seperti ini pasien harus hospitalisasi, harus dirawat di rumah sakit. Untuk langkah awal harus ada pemeriksaan laboratorium ya, darah lengkap, kemudian differential count untuk pemeriksaan profil darah putih ya. Kemudian juga pemeriksaan penandaan inflamasi ya, metabolisme, fungsi hati dan fungsi status hati dan fungsi ginjal itu juga dilakukan, termasuk juga pemeriksaan darah ya, fibrinogen, pembekuan darah untuk memeriksa apakah ada kemungkinan koagulopati sebagai salah satu komplikasi dari COVID-19. Tes awal ini diperlukan untuk membuat stratifikasi resiko pengembangan penyakit dan memandu langkah-langkah pendukung untuk mencegah komplikasi. Ya, ini teman-teman di laboratorium, teman-teman patologi klinis bisa melakukan ini, kemudian memberikan informasi sehingga bisa menjadi panduan bagi tenaga kesehatan yang lain dalam membuat stratifikasi resiko dan juga memandu langkah-langkah untuk mencegah komplikasi. Ada beberapa tes laboratorium lain yang juga dibutuhkan, terutama ini untuk menilai status inflamasi dan mempertimbangkan potensi komplikasi serta untuk membantu pemilihan pengobatan. Contohnya adalah pemeriksaan procalcitonin, interleukin, ferritin ya. Itu dilakukan kalau ada indikasi klinis saja. Kalau tidak ada indikasi klinis tidak perlu dilakukan karena biayanya juga tidak murah. Sehingga kita harus memperhatikan juga efisiensi dalam memberikan pelayanan. Nah, selain dengan pemeriksaan laboratorium klinis tadi, perlu juga dilakukan pemeriksaan radiografi, biasanya dengan portable ya, portable chest radiografi, supaya pasien itu tidak harus diusung-usung ke ruang radiologi, itu tidak. Kita paling sangat-sangat dianjurkan adalah portable chest radiografi, radiografi untuk dada, tapi yang sifatnya portable, terutama untuk yang moderate ya, moderate respiratory symptom, untuk melihat ada tidaknya pneumonia, termasuk juga mengidentifikasi proses-proses yang mengiringi dari pneumonia itu. Lalu ada juga pemeriksaan elektrokardiografi, EKG, terutama karena ada obat-obat yang digunakan itu dapat memperpanjang QTC-nya ya, memperpanjang jantung, irama jantungnya itu, sehingga bisa mempengaruhi nanti bisa menyebabkan akut coronary syndrome. Nah, pemeriksaan-pemeriksaan ini perlu dilakukan dan bisa membantu teman-teman radiografer dan dokter radiologi perlu melakukan ini agar bisa membantu klinisi dalam memilih terapi apa untuk pasien COVID ini dan juga memilihkan dan juga untuk mempertimbangkan kira-kira komplikasi apa yang paling mungkin terjadi. Karena yang harus dicegah itu adalah komplikasinya. Nah, ini ya tadi ada beberapa komplikasi medis dan penyakit klinis yang sering mengiringi pasien dengan COVID-19 dan ini yang biasanya menyebabkan fatality, yang menyebabkan kematian. Contohnya adalah salah satunya adalah sindrom hiperinflamatori ya, ada sitokin yang dikeluarkan ya, ada beberapa mediator inflamasi yang dikeluarkan dan itu bisa menyebabkan sindrom hiperinflamatori. Kemudian juga ada gagal napas, respiratory failure, ini yang paling sering terjadi sehingga beberapa pasien memerlukan ventilator. Kemudian ada komplikasi kardiovaskular, disfungsi hati, disfungsi ginjal ya, koagulopati, termasuk juga co-infection. Pada pasien yang seperti ini sangat-sangat dibutuhkan collaborative practice ya antara
semua yang terlibat langsung dalam direct patient care ya, bisa physician, bisa nurse, bisa farmasis dan juga physical therapist atau fisioterapi, terutama yang respiratory itu ya memerlukan terapi teman-teman dari fisioterapi. Nah, untuk pemilihan terapi memang sampai saat ini belum ada obat yang definitely itu diputuskan oleh seluruh dunia bahwa ini adalah obat terpilih. Misalnya seperti penyakit diabetes gitu kan, semua seluruh dunia sepakat bahwa sulfonylurea itu adalah obat pilihan pertama ya. Kemudian insulin itu digunakan pada pasien yang fungsi pankreasnya sudah tidak bisa berfungsi misalnya. Itu kan sudah seluruh dunia menggunakan obat tersebut, sudah jadi standar. Tapi untuk COVID-19 ini sampai saat ini belum ada yang disepakati bisa digunakan, karena untuk menjadi obat standar itu memerlukan proses yang tidak sebentar ya, memerlukan jumlah pasien yang banyak, kemudian memerlukan uji klinis yang rigid, yang ketat gitu. Sehingga tidak mudah kita menetapkan suatu obat untuk menjadi standar pengobatan suatu penyakit. Sampai saat ini masih disepakati bahwa yang paling penting adalah terapi suportif, analgetik ya, kemudian cairan, infus, ya, kemudian elektrolit penting untuk menjaga keseimbangan elektrolit dari pasien, termasuk suplementasi dari produk suplementasi oksigen, penambahan oksigen ini yang paling penting. Lalu ada antivirus, ya, ini kemarin yang paling terakhir itu apa ya? Remdesivir itu yang paling terakhir disepakati. Sebelumnya dicoba oseltamivir, karena oseltamivir dulu efektif pada pengobatan flu burung. Kemudian remdesivir sekarang yang sedang banyak digunakan. Kemudian imunomodulator, ada banyak imunomodulator, cuman memang harganya tidak murah ya. Kemarin kita pernah mendengar bahwa TDW ya, tumdesemuaringin kan kena COVID-19, tapi dia pakai imunomodulator, jadi dia cepat sembuhnya, kemudian kondisi tubuhnya baik, tapi harganya kan mahal ya, bukan obat yang murah ya, tetapi ini termasuk salah satu yang cukup banyak bukti yang kuat bisa menjadi pilihan terapi untuk pasien COVID, tapi mungkin kita harus memikirkan biayanya kalau ini. Kemudian obat-obat lain yang dibutuhkan untuk mengatasi komplikasi ataupun komorbid. Nah, pemilihan terapi, dokter dan apoteker harus memastikan bahwa pemilihan obat dilakukan dengan tepat dan rasional, termasuk pertimbangan keamanan ya dan efektivitas biaya. Kemarin sempat hidrokloroquine ternyata kurang aman ya, terbukti kurang aman, terutama untuk pasien dengan gangguan fungsi jantung dan juga meningkatkan risiko komplikasi di kardiovaskular sehingga kemudian tidak menjadi pilihan. Kemudian beberapa obat dilakukan tetapi ternyata dengan pertimbangan keamanan dan juga efektivitas biaya ini tidak menjadi standar pengobatan, belum menjadi standar pengobatan. Dan biasanya harus ada panduan karena kadang-kadang satu negara dengan negara lain itu tidak sama. Jadi kita tetap harus mengikuti panduan yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan. Kemudian untuk obat yang belum terbukti secara kuat itu harus diberikan dengan protokol uji klinis yang ketat ya. Kriteria pasiennya itu harus sangat strict ya. Pasien seperti apa yang boleh diberikan obat begini gitu ya. Pasien dengan seperti apa yang boleh diberikan obat A, obat B gitu. Dan ini harus protokol uji klinisnya harus ketat. Makanya pasien-pasien dengan severe itu biasanya lebih baik dirujuk ke rumah sakit rujukan yang memadai. Kita di Jogja ke Sarjito lah paling tidak ya. Karena di Sarjito itu ahlinya banyak dan uji klinis yang dilakukan termasuk rumah sakit yang bisa melakukan uji klinis karena memiliki sarana prasarana yang memadai. Kemudian pemantauan efek terapi dan efek samping harus dilakukan secara ketat oleh dokter, perawat, dan apoteker ya. Kemudian ini yang sering kadang-kadang terabaikan, obat-obat yang digunakan untuk menangani komplikasi dan atau komorbid ya. Karena kadang-kadang pasien itu dengan komorbid banyak sekali, komplikasinya juga banyak, obatnya bisa bermacam-macam, berwarna-warni dan ini sangat berpotensi untuk terjadinya interaksi obat, berpotensi juga terjadinya duplikasi dan juga keamanan ya. WHO sendiri sudah mengeluarkan panduan terutama untuk older person ya, untuk pasien-pasien yang sudah lanjut usia. Di sini salah satu poin yang disampaikan oleh WHO adalah memastikan bahwa kolaborasi multidisipliner antara dokter, perawat, apoteker dan juga tenaga kesehatan lain ini
dalam pengambilan keputusan terkait dengan multimorbidity dan penurunan fungsi-fungsi. Ya, ini disampaikan di WHO, disampaikan oleh WHO, dijadikan standar pada pedoman panduan dari WHO. Ya, kemudian setelah pasien dirawat, pasien biasanya boleh pulang, tapi kenapa sih kok pasien COVID-19 itu dirawat sampai sekian lama ya, 14 atau bahkan 21 hari? Karena kalau dipulangkan terlalu cepat, itu dapat menyebabkan readmisi. Karena ada periode memburuk dari minggu kedua setelah pasien mendapatkan mendapatkan infected awal. Dan dapat berkembang menjadi infeksi saluran pernapasan bagian bawah, kemudian bisa menyebabkan cardiac injury, lalu akut kidney injury, gagal ginjal akut, gangguan elektrolit, dan juga gangguan koagulasi. Dan ini merupakan implikasi dari post discharge. Sehingga pasien-pasien seperti ini memang sebaiknya tetap saja dirawat di rumah sakit. Bahkan untuk pasien dengan CHES ya, dengan gangguan jantung, itu kan gangguan pernapasan, itu biasanya kan selama di rumah sakit mendapatkan terapi dari teman-teman fisioterapi ya, physical therapist, dan ini kalau pulang nanti kita mungkin tidak mendapatkan itu karena isolasi dan juga persediaan. Oke, kemudian juga sumber dayanya terbatas ya untuk physical therapist, sehingga pasien yang sudah pulang mungkin tidak bisa mendapatkan terapi fisik yang memadai seperti pada saat dia dirawat di rumah sakit. Ini ada beberapa kriteria untuk pasien bisa pulang, kemudian ada apa saja yang harus diperlukan ya di karantina di rumah. Dari WHO-nya sudah ada. Lalu terakhir, pasien yang pulang pun tetap harus dimonitoring, namanya remote monitoring. Nah, pemanfaatan telemedicine ini yang sekarang banyak dilakukan oleh negara-negara lain untuk memonitoring dari jauh ya, remote monitoring. Semua tenaga kesehatan harus terlibat dalam telemedicine ini untuk memonitor apakah ada SOB ya, shortness of breath, napasnya pendek, kemudian juga ada batuknya juga mungkin menjadi lebih berat gitu. Itu harusnya dipantau secara remote ya, dari jauh menggunakan proses telemedicine ini. Nah, memang masih ada beberapa hambatan dan praktik kolaborasi. Yang pertama, komunikasi interprofesional masih lemah ya. Ada beberapa penelitian yang menunjukkan justru teman-teman dokter itu adalah orang yang paling ya mungkin rendah lah kemampuan komunikasi interprofesionalnya. Jadi jangan pesimis juga, memang kok di Indonesia sepertinya sulit ya untuk kolaborasi. Di negara lain pun sama. Dokter di negara lain pun sama. Mereka punya kemampuan mengenali, merekognisi profesi lain itu masih kurang begitu baik ya. Sehingga ini juga salah satu yang menghambat praktik kolaborasi di pelayanan kesehatan. Kerjasama tim kita juga masih buruk, makanya diharapkan mereka sudah harus mulai bekerja sama dari awal ya, dari masa pendidikan. Ya, kesimpulannya memang mau tidak mau kita harus melakukan pendekatan kolaboratif multidisiplin dalam manajemen COVID-19 agar kita bisa memberikan perawatan yang optimal kepada pasien, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan, serta tadi yang paling penting adalah meningkatkan outcome pasien. Untuk menjalankan praktik kolaborasi yang efektif, memang diperlukan kesiapan dari sistem pelayanan kesehatannya, sumber daya manusianya, serta kompetensi tenaga kesehatan itu sendiri akan dapat melakukan praktik kolaborasi dengan baik dan efektif. Saya rasa demikian ya, sesuatu yang dilakukan bersama-sama, kemudian untuk mencapai tujuan yang sama, itu kadang-kadang seringnya membuat sesuatu menjadi lebih indah. Saya rasa demikian. Alhamdulillah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.